Berikut ini adalah contoh laporan buku besar hutang piutang. Ini menunjukkan detail transaksi hutang piutang dari relasi-relasi yang ada. Jadi kalau relasinya itu piutang, itu bisa customer atau mandor atau tukang ya kalau mereka kasbon. Artinya kita yang ngutangin mereka. Tapi bisa juga dia kategorinya hutang, berarti kita yang berhutang ke mereka. Nah, biasanya ini supplier atau toko bangunan. Nah, kita lihat contohnya ya, misalnya ini toko bangunan ini Surya Mas. Nah, ini rinciannya. Jadi misalnya tanggal 2 Maret ada hutang 40 sak semen untuk stok waktu itu. Nah, seperti ini. Jadi tanggal 6 ada tambahan lagi itu. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, totalnya per sampai dengan terakhir itu dari sekian banyak kita ngambil material ke toko Surya Mas dengan rincian seperti ini, saldo hutangnya 98.263.000. Nah, kira-kira seperti ini. Detailnya ini ada semua transaksinya. Misalnya yang lain lagi, misalnya ini misalnya. Nah, kalau si supplier atau toko bangunan si Sutris Coki ini kebetulan dia sudah lunas. Jadi ini rinciannya juga ada rincian pembayarannya. Jadi misalnya ketika berhutangnya tanggal 7, rinciannya seperti ini, total misalnya 18 juta. Nanti ketika kita membayar, melunasi hutang-hutang ini pun, ini tercatat juga. Jadi pada tanggal 11 dibayar senilai 18.120 juta. 18 juta 120 ribu. Nah, per tanggal 11 ini saldo hutangnya 0. Nah, tapi kemudian tanggal 15 kita ngambil lagi, berhutang lagi. Nah, seperti itu. Tapi endingnya sampai per tanggal 8 April misalnya yang terakhir transaksi, kita juga sudah melunasi sebesar totalnya 9.933.000. Nah, ya ini ketahuan ya, saldo awalnya 0, saldo akhirnya 0. Berarti kita ke si Sutrishoki ini sudah tidak memiliki hutang. Nah, transaksinya seperti apa? Ketika kita beli material dari supplier, misalnya langsung beli banyak ya, berarti kan untuk stok gudang. Ini contoh aja ya, ini hanya contoh. Jadi misalnya nomor buktinya ini, proyeknya anggap aja lah yang ini. Nah, suppliernya siapa? Anggaplah misalnya ini misalnya salah satunya. Materialnya apa? Misalnya batu bata merah. Misalnya jumlahnya 5.000. Ini misalnya totalnya senilai 5 juta, biar gampang aja apa contohnya. 5 juta. Nah, ini kalau misalnya kita beli ke si toko supplier Acik Batako ini kan kemungkinannya ada dua. Kita bayarnya dengan tunai, gitu kan. Kalau dengan tunai kan berarti tinggal pilih aja. Kita bayar pakai kas kah atau ditransfer bank lah, kayak gitu misalnya kan. Nah, tapi untuk contoh kasus ini kita mau hutang gitu kan. Kita mau berhutang. Artinya ke si toko ini bayarnya nanti gitu kan. Ya udah, tinggal seperti ini aja kita simpan. Oke, simpan. Kita lihat di laporannya apakah sudah masuk transaksinya. Rasanya sudah masuk. Ini tadi bata merah 5.000 buah. Nah, masuknya itu ke stok gitu. Dicatat sebagai hutang. Dicatat sebagai hutang operasional. Kita lihat aja. Di sini juga sudah masuk atau belum. Nah, ini masuk. Ada tambahan hutang sebesar 5 juta. Tadinya terakhir di tanggal 6 April kita hanya beli kerawang 2 buah gitu kan. Tapi hutang juga. Nah, ini ada tambahan lagi nih yang tadi barusan kita input. Jadi tercatat di sini. Terus nanti membayarnya gimana kalau misalnya ada transaksi pembayaran hutang? Nah, kita di sini menunya bayar hutang, menu pengeluaran bayar hutang. Nah, di sini anggaplah misalnya nomor transaksinya ini misalnya. Misalnya yang tadi ya.
Nah, ini udah otomatis. Jadi ketika kita memilih ini, nah jadi misalnya begini, Sentral Bangunan kita nggak punya hutang. Surya Mas tadi hutangnya 98 juta saldonya. Acik Batako tadi terakhir 9 juta sekian. Nah, seperti ini. Nah, kita bayarnya mau pakai apa? Anggaplah misalnya bayarnya tunai gitu kan. Misalnya ini 5 juta. Ini misalnya keterangannya cicil bayar hutang. Itu misalnya. Simpan. Kita coba lihat laporannya. Nah, ini sudah. Ini contoh ya. Tadi kita ada hutang baru 5 juta. Jadi total hutangnya per tanggal, ya ini karena ini tadi kita baru masukkan ya, tanggalnya juga nggak kita rubah, 9.214.000. Tapi kita juga ada menyicil hutang senilai 5 juta juga. Nah, jadi sekarang saldo akhir hutangnya ke si Acik Batako ini tinggal 4.214.000. Kembali lagi seperti semula. Oke, kira-kira seperti itu contoh dari transaksi yang hubungannya hutang piutang dengan relasi ya. Relasinya di sini tentu salah satunya adalah supplier. Ini kalau nanti kita suppliernya sudah banyak sekali itu kan akan sangat terasa sekali. Kalau jumlah suppliernya misalnya sudah banyak gitu, kita nggak mungkin mengingat satu persatu gitu kan. Nah, ini catatannya ini sudah otomatis langsung tersimpan, baik menginputnya maupun nanti laporan.